tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Ahmad Jamzul Saud. Beliau adalah Ketua MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Ya, kepada beliau Bapak Kiai dipersilakan. Kalau ditanya mau nggak kehidupannya maju, maju mau, mapan mau. Siapa yang ingin hidupnya mapan? Coba unjuk jari. Yang hidupnya mapan mau, maju dan mapan mau. Nah, kita hadir di safari Maulid ini sama halnya kita sedang menuju kehidupan yang maju dan mapan. Kenapa saya sampaikan demikian? Coba nanti kita pulang dari sini buka Al-Quran. Ada satu surah namanya surah Yunus. Di juz yang ke-11 nanti Bapak Ibu buka halamannya 1, 2, 3. Cari ayat yang namanya maju. Maksudnya 57. Kemudian cari ayat yang di situ bisa dikatakan mapan 58. Bisa dipahami? Nanti pulang buka maju mapan. Insya Allah hidupnya akan maju dan mapan. Ayat 57 dan 58. Maju mapan. Amin ya robbal. Maju 57 tadi ayatnya sudah saya baca. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian apa yang datang pada kalian, mau'izatun min rabbikum, nasihat, mau'izah, petunjuk, dan juga apa yang dimaksud dengan guidance min rabbikum, dari Allah, dari Tuhan kalian. Telah datang mau'izah, petunjuk dari Tuhan kalian. Wa syifa'un lima fis sudur, dan telah datang syifa, obat lima fis sudur, daripada apa-apa yang menjadi penyakit hati. Segala penyakit akan selesai, akan sembuh dengan mau'izatun min rabbikum. Apa yang dimaksud mau'izatun min rabbikum? Yang menjadi obat syifa'ul lima fis sudur, kemudian menjadi warahmatan wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman, tidak lain tidak bukan adalah Al-Qur'anul Karim. Apa Bu? Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu obat. Jadi siapa yang mau maju sering baca ayat 57, ternyata isinya Allah menyatakan sungguh telah datang mau'izah, peringatan, nasihat dari Tuhan kalian yang merupakan obat bagi segala penyakit yang ada pada diri kalian, menjadi petunjuk, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan yang ke-58 Bapak Ibu, mapan. Apa ini dasar utama kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kita yang membaca ini juga diperintahkan, katakan bifadlillah wa birahmatihi, dengan fadl dari Allah, dengan rahmat dari Allah. Karena para mufassirin Bapak Ibu, bifadlillah ini adalah ilmu pengetahuan yang kita umat Islam diwajibkan belajar. Thalabul ilmi faridah. Thalabul ilmi itu hukumnya fardu ain, aila buta, tidak ada tawar menawar. Selagi sehat, selagi ada kesempatan, orang Islam harus belajar. Kewajiban belajar umat Islam itu minal mahdi ilal lahdi, semenjak masih di ayunan sampai masuk liang lahat. Jadi umur-umur kita ini Bapak Ibu masih wajib belajar.
Jadi mulai besok di samping ingin memperbanyak sholawat, hadir ke safari maulid diniatkan tolabul ilmi. Fahim tuh? Alhamdulillah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Rahmat itu apa? Rahmat itu disepakati oleh para ulama, tidak lain tidak bukan adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah, tidaklah aku mengutusmu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi rahmat di sini adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang bahagia atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia adalah orang yang paling berhak mendapatkan yang namanya mapan tadi, kehidupan yang bahagia, sejahtera, aman dunia dan akhirat. Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat Abu Lahab, ada yang kenal Abu Lahab? Paman dan Nabi yang ternyata sampai akhir hayatnya kafir, tidak bisa menerima hidayah Islam, bahkan memusuhi perjuangan Rasulullah keponakannya. Ternyata ketika dapat kabar gembira lahirnya keponakan beliau, Bapak Ibu, Abu Lahab yang kafir, Abu Lahab yang kekafirannya statusnya ahli neraka disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Menurut riwayat, beliau setiap hari kelahiran Nabi Muhammad, setiap hari Senin, Abu Lahab yang kafir ini diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu jawab yang keras, kalau orang muslim, orang iman, umat Nabi Muhammad bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, kira-kira kita akan masuk surga atau masuk surga? Masuk surga atau masuk surga? Ibu bapak jamaah hafizakumullah, terakhir intinya kita perlu untuk syukur, yaitu menjadi orang yang bersama-sama satu barisan memperingati lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap menyukai, sikap senang dan bahagia atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan huwa khairun mimma yajma'un, kata Allah. Sikap ini lebih bagus daripada mimma yajma'un. Apapun yang kau kumpulkan di dunia itu kalah dengan rasa bahagia seorang dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah yang dikarang oleh As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu. Saya besok di hari kiamat melangkah pertama kali, ketika orang tidak ada yang berani melangkah, ketika tidak ada satupun manusia yang berani menundukkan kepala, baginda Nabi lah satu-satunya manusia yang diizinkan untuk bisa berdiri dan melangkah. Langkah kaki beliau menuju ke pintu yang disebut dengan babal jannah, pintu surga. Kata beliau, fa'astaftihu, maka aku ingin membuka pintu surga. Tahu-tahu Bapak Ibu, tahu-tahu fayaqulul khazin, penjaga surga, kalau bahasa sekarang security, penjaganya itu malaikat. Fayaqulul khazin, malaikat ini mengatakan, man anta, siapa engkau berani-berani mendekat ke sini dan berani-berani megang pintu surga. Begitu Nabi menjawab, fa'aqulu Muhammadun, kata Rasulullah, aku menjawab Muhammad. Baru ngeper nih penjaga. Begitu tahu yang datang rupanya Muhammad, dia merendahkan sambutannya. Fayaqulu, lalu sang penjaga surga ini mengatakan dengan penuh tawadhu, dengan penuh rasa, kalau sekarang mungkin agak pekewuh gitu ya, bika umirtu illa aftaha li ahadin qablak, denganmu dan atas namamu aku diperintahkan, aku tidak diizinkan dan aku tidak akan membiarkan siapapun membuka pintu surga ini kecuali setelah datang yang namanya Muhammad.
tidak ada yang boleh membuka pintu ini li ahadin qablak, selain seorang sebelum engkau. Jadi hanya engkaulah orang pertama yang bisa membuka pintu surga. Hadisun sahih rawahu Ahmad an Anas. Jamaah hafizakumullah. Inilah keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seutama-utama makhluk, semulia-mulia nabi dan rasul, asraful anbiya wa imamil mursalin. Oleh karena itu beruntung di atas beruntung orang yang mencintai Rasulullah, orang yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, dan orang yang mendapatkan predikat orang yang paling dekat kepada Rasulullah. Jadi kalau ada yang tanya, siapa yang paling beruntung, siapa yang paling dekat dengan Rasulullah besok di hari kiamat, sesuai dengan sabda Rasulullah, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah, sesungguhnya yang paling mulia, sesungguhnya yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, aktsarhum alayya salatan, di antara mereka yang paling banyak baca sholawat kepadaku. Siapa Bapak Ibu? Siapa yang paling dengar Rasulullah? Yang paling banyak sholawat kepada Nabi. Bapak Ibu, demikian karena sudah dipesan maksimal 10 menit. Kalau lebih nggak jadi keluar kopinya. Wallahu a'lam bishawab wa afu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.